Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video dalam channel ini. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan memberitahu tips membuat kesimpulan dan saran dalam penelitian. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu arti dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari hasil penelitian. Penulis memberikan pendapat dari semua apa yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa saja yang penting mengenai ide dalam sebuah tulisan dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subjek tema yang dibahas. Sementara saran adalah anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Kesimpulan yang baik. Yang pertama, sederhana, singkat, dan jelas. Ciri-ciri yang pertama adalah kesimpulan harus sederhana, singkat, dan jelas. Di dalamnya merangkum beberapa gagasan atau pernyataan yang telah lebih dahulu dipaparkan di bagian isi. Penting untuk tidak menguraikan gagasan baru yang tidak disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan kesan multitafsir. Yang kedua, pesan dapat tersampaikan. Dalam sebuah teks, pasti ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan agar dapat menambah pengetahuan orang yang menikmatinya. Begitu juga dengan kesimpulan, harus memuat informasi atau pesan tertentu yang ditujukan kepada pembaca. Yang ketiga, berisi intisari dari tulisan. Intisari merupakan ringkasan yang isinya sama dengan apa yang telah dijelaskan, tetapi menggunakan bahasa sendiri yang telah dikembangkan. Walaupun ringkas, jangan sampai ada bagian yang tidak tercantum karena kesimpulan harus memuat seluruh isi teks atau bacaan. Yang kelima, menggunakan kosakata baku. Kesimpulan harus berisi kosakata baku. Hindari penggunaan frasa di luar pedoman ejaan bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah yang tidak diketahui orang pada umumnya, karena akan memunculkan pertanyaan kontekstual yang mungkin tidak terdapat dalam kesimpulan tersebut. Yang keenam, dapat berupa hubungan sebab-akibat atau akibat-sebab. Hubungan sebab-akibat dalam sebuah paragraf dapat menjadi kunci untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari teks bacaan. Ketika tahu mana hubungan sebab-akibat yang terjadi di dalamnya, seseorang tidak akan kesulitan menemukan inti permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, saya akan membahas tips membuat kesimpulan. Tips yang pertama, baca kembali teks. Pertama adalah pahami dengan betul apa yang telah ditulis dengan cara membaca kembali isi teks untuk memudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan. Apabila satu kali membaca belum paham akan isinya, maka seorang penulis harus membacanya kembali sampai benar-benar mengerti. Tips selanjutnya, catat ide pokok dalam teks. Temukan ide pokok pada teks atau tulisan yang telah disusun berupa gagasan atau pokok pikiran yang menjadi fokus tulisan. Hal ini bermanfaat agar peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari tulisannya tersebut dan pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Tips yang ketiga, kesimpulan harus menjawab dari tujuan penelitian. Kesimpulan disusun untuk menjawab dari tujuan penelitian. Jawaban dari tujuan dari penelitian tersebut pada bab 1 yang sudah dilakukan sesuai dengan hasil penelitian. Tips yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Kesimpulan pada intinya memuat kalimat yang dasarnya sama dengan apa yang sudah dikemukakan pada bagian awal. Tetapi di bagian ini tulisan disajikan dengan bahasa yang berbeda, bukan hasil salinan dari apa yang sudah dituliskan. Hindari penulisan ulang dengan pembahasan sebelumnya, dengan menggunakan bahasa hasil pengembangan atau parafrase dengan tetap menyampaikan topik utama dari tulisan tersebut. Selanjutnya, tips membuat saran. Tips yang pertama, memberikan referensi. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat saran adalah memberikan referensi ke penulisan seperti penelitian dan metode yang dipakai. Tips yang kedua, memberikan kata anjuran.
Dalam sebuah karya tulis yang bersifat penelitian, penulis harus menyertakan sebuah anjuran berupa harapan agar penelitian selanjutnya bisa lebih baik dan maksimal. Contoh penggunaan anjuran seperti berikut. Diharapkan dengan penulisan ini, oleh sebab itulah. Tips yang ketiga, jumlah kata. Pada rangkaian lain, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata yang ada, sehingga kesimpulan dan saran bisa lebih efisien. Jumlah kata yang biasanya ada dalam kesimpulan dan saran adalah maksimal 200 kata. Tips yang terakhir, membuat saran lebih detail. Masukan atau saran yang nantinya akan mengembangkan dan melengkapi dari hasil penelitian sebelumnya. Tentunya diharapkan saran yang lebih detail mengarah kepada penelitian yang dihasilkan dan operasional dalam pelaksanaannya, when, who, dan where. Berikut contoh kesimpulan dan saran yang baik dan benar dalam penelitian rekam medis. Sekian video tentang tips cara membuat kesimpulan dan saran dalam penelitian, semoga bermanfaat.